terlebih khusus jemaat Inoga dan jemaat DPAT yang setia untuk hadir atau setia untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, kita akan segera memulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya marilah kita mengundang Roh Suci untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk membuka ibadah kita, kita buka lagu Sion nomor 463, Kalau Serta Tuhan. Kalau serta Tuhan, mari kita nyanyikan bersama. Kalau serta Tuhan, kita hendak jalan, disinarkan kemuliaan-Nya, banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Ayat 2. Tiada bayang yang gelap, segala-galanya, senyumnya sinarkan terang mulia, tak bimbang tak takut, tiada pun bersungguh, asalkan turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Ayat 3. Segala beban kita, segala duka cita, Tuhan lihat dan ditanggungnya. Ia akan bantu orang yang selalu setia, turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Ayat 4, jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Ia akan pimpin selamanya dalam negeri mulia, tempat disedianya bagi yang turut dan
Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, terima kasih banyak Bapa untuk berkat cinta kasih-Mu yang begitu nyata yang Kau karuniakan bagi kami. Engkau menjaga dan memimpin kami serta memelihara kami dari sekian 6 hari yang telah berlalu. Engkau tibakan kami di Sabat-Mu yang suci ini dan tidak kurang satu apapun. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan menunaikan ibadah Vesper kami. Tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu bersama-sama dengan Pendeta Jeffrey Sembung. Kiranya boleh dapat memberkati saudara-saudara kami yang hendak mendengarkan ya Tuhan di live streaming ini. Dengan itu ya Tuhan, kami semua boleh mendapatkan berkat. Kami boleh tetap setia kepada-Mu sampai Engkau datang. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan ibadah ini dalam tangan cinta kasih-Mu saja. Kehendak-Mu yang jadi di atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, ada lagu pujian dan lagu pujian akan dibawakan oleh kami keluarga. Baik, selamat malam, selamat hari Sabat. Lagu yang akan kami bawakan, ini dari satu judul lagu yang berjudul Doa mengubah segala sesuatu. Saat
Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kami bawakan. Pada saat ini, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeffrey Sembong. Dipersilakan. Shalom, selamat malam untuk kita semua, umat-umat Tuhan yang pada malam hari ini boleh kembali bersama-sama dengan kami di dalam siaran langsung ibadah malam Vesper. Saudara-saudara yang kasih, kami percaya dan kita semua yakin dan percaya kita semua dan masih dalam keadaan sehat dan bersukacita di sahabat Tuhan ini walaupun di tengah COVID-19 yang sementara terjadi pada saat ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kekal di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya umat-umat Tuhan, jemaat di mana jemaat yang kami layani, jemaat YPAT dan jemaat Inauga, boleh mendapatkan berkat, dan kami semua yang ada di Indonesia ini yang juga turut serta di dalam acara ibadah Vesper malam hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Kami banyak kekurangan di dalam acara ini Tuhan, mungkin alat-alat kami terbatas, namun kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan. Walaupun keadaan saat ini menekan kami, namun tetap kami memiliki semangat untuk mengabarkan kabar kebenaran ini. Mampukan hamba-Mu dan kami semua dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara yang kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan saudara sudah diberikan judul renungan atau khotbah pada malam hari ini dengan satu judul, doa disembuhkan dan dipulihkan. Saya harapkan bagi kita semua, yang mengikuti akan ibadah ini, umat-umat Tuhan, boleh memegang Alkitab. Saya harapkan boleh memegang Alkitab dan boleh mempersiapkan itu di tangan saudara atau di samping saudara, supaya sebentar di saat kita membacakan ayat firman Tuhan, kita punya dasar, kita punya bukti. Karena saudara banyak firman Tuhan yang disampaikan, banyak khotbah-khotbah yang disampaikan, saudara yang kasih, kita lihat sangat luar biasa. Mungkin ada dasarnya, tetapi mungkin tidak dibacakan, Namun pada malam hari ini kita akan bacakan saudara, supaya saat Anda baca, kita merasa diberkati bahwa ini ada ada kuasa di dalam firman Tuhan tersebut. Saudara yang kasih, izinkan saya mau menyapa saudara yang mengikuti akan live streaming ini. Berapa banyak yang jemaat Inauga dan jemaat YPAT yang sementara mengikuti akan live streaming ini? Saudara boleh komentar di dalam chattingan yang ada di live streaming ini. Shalom, selamat sahabat semuanya, anggota-anggota jemaat yang kami layani, YPAT dan Inauga. Yang kedua, saya mau mengucapkan selamat sahabat kepada seluruh umat-umat Tuhan, baik yang ada di Timika, selamat sahabat semuanya, ataupun yang ada di luar kota Timika, yang ada di Manado, yang ada di di bagian tengah Indonesia ini, ataupun yang ada di bagian barat Indonesia. Selamat malam waktu Papua untuk kita sekalian, Selamat malam, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengikutinya, saudara. Saudara yang kasih, mari kita dasari firman Tuhan kita malam hari ini. Kita dasari firman Tuhan malam hari ini dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, Mari kita dasari firman Tuhan kita malam hari ini dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Saudara, sebelum saya melanjutkan akan firman Tuhan ini, saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, mari kita siapkan hati kita dengan
dengan penuh perhatian, ya. Jangan biarkan ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu Anda. Sebab itu saudara, di saat saudara mengikuti ibadah, mungkin saudara sudah berpakaian rapi atau duduk di sana bersama-sama dengan keluarga, ya, duduk bersama keluarga, pokoknya siap untuk ibadah seperti itu. Karena saudara, di saat ada orang membuat mezbah, kalau kita berkaca dalam perjanjian lama, di mana ada umat-umat Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab membuat mezbah, mereka ada persiapan, saudara. Ya, mau mezbah keluarga, mereka harus persiapan, harus siap ini, siap untuk ini dan ini, agar supaya mereka siap untuk melihat akan berkat-berkat yang Tuhan akan karuniakan dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, kalau ada ibadah live streaming, jangan Anda di tempat tidur, saudara. Ya, izinkan Anda boleh berada dalam posisi di mana saudara-saudara boleh berbakti. Namun kalau dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan memang sudah tidak bisa berdiri lagi, saudara boleh mengikuti ibadah dari tempat tidur. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan, saudara yang kasih, mari kita buat yang terbaik untuk Tuhan kita, ya. Mari kita buat yang terbaik untuk Allah kita, ya, seperti itu. Nah, saudara, seperti judul kita pada malam hari ini adalah doa disembuhkan dan dipulihkan. Kita buka Yakobus 5 ayat yang ke-16, ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita renungkan bersama-sama. Mudah-mudahan suara saya dapat kedengaran, ya. Mudah-mudahan suara saya ini dapat didengar oleh umat-umat Tuhan yang sementara mengikuti kebaktian Vesper Sabat malam hari ini, ya. Mudah-mudahan kedengaran. Kalau tidak, saudara boleh tuliskan di dalam kolom komentar, pendeta suaranya hilang. Mudah-mudahan semuanya boleh mendengar dan kita boleh mendapatkan berkat. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Mari kita renungkan, mari kita bacakan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Sekali lagi saudara, saya senang baca ayat ini berulang-ulang. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku yang kekasih, pemirsa yang mengikuti akan ibadah live streaming malam Vesper hari ini, kalau saya mau katakan, ya, saya sendiri mau katakan, karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dan apa yang saya pahami di dunia saat ini, bahwa banyak orang yang terpesona dengan keajaiban atau sihir. Jadi saya mau sampaikan bahwa ada banyak orang yang terpesona dengan keajaiban atau sihir. Kenapa, saudara yang kasih? Mereka ini sering dibawa dan ditarik kepada hal-hal tersebut, kemudian itu menjadi tontonan dan mendasari akan motif mereka. Mereka katakan bahwa saya hanya ingin tahu saja tentang sihir-sihir dan keajaiban itu. Saudara-saudara yang kasih, di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab, saat Yesus diminta, ini Yesus diminta, saudara. Saat Yesus diminta untuk melakukan akan mujizat, ya, yang hanya untuk sekedar menghibur saja atau bahkan memuaskan kebutuhan mereka sendiri. Anda boleh baca itu dalam Matius pasal 12 ayat 38 sampai 11 dan Matius 4 ayat 2 sampai 4, ya. Saya ulangi, Matius 12 ayat 38 sampai 11, Matius 4 ayat 2 sampai 4. Yesus dimintakan untuk memberikan atau melakukan mujizat untuk menghibur atau memuaskan kebutuhan mereka. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus menolak itu. Ya, Yesus menolak itu. Saudara-saudaraku yang kasih, roh yang Yesus gunakan untuk mengajar dengan penuh kuasa, ya, sebenarnya itu harus,
ya harus digunakan atau menjadi saluran berkat ya dari tangannya sendiri, dan Allah sendiri rindu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan sebenarnya saudara, Yesus sangat tertarik kepada penyembuhan yang lebih berarti, dan penyembuhan itu bertahan lama. Saudara akan mengerti apa arti dari kalimat ini sebenarnya sebentar. Saudara akan pahami bahwa ternyata maksud dari penyembuhan ini adalah penyembuhan yang bertahan lama, ya. Penyembuhan yang bertahan lama. Itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Saudara yang kasih, dalam konteks ini kita akan melihat beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan ini mungkin akan muncul di dalam kehidupan kita, ya. Karena kita sementara berfokus dalam ayat tema kita yang dituliskan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, maka kita akan melihat bahwa apa yang dimaksudkan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 ini tentang penyembuhan kepada mereka yang sementara sakit. Atau apa hubungan antara penyembuhan dan pengampunan dosa? Nah, ini akan kita lihat pada malam hari ini. Yakobus, dalam kitab Yakobus ini. Saudara-saudara, mari kita mulai dalam ayat yang ke-13. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Coba kita buka saudara bersama-sama. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Dikatakan begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia menyanyi. Ya, sekali lagi saudara, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dari Yakobus 5 ayat yang ke-13 ini yang kita bacakan, yang sudah kita dengarkan, ada dua hal yang kita dapati di sini, ya. Ada dua hal yang kita dapati di sini. Yang pertama, saudara yang kasih, tentang penderitaan, ya. Yang kedua, tentang kegembiraan atau sukacita. Jadi ada dua hal yang kita lihat di sini. Yang pertama tentang penderitaan, yang kedua tentang sukacita atau kegembiraan. Lalu saudara yang kasih, Yakobus dia menghubungkan, ya, Yakobus menghubungkan ayat ini dengan doa dan pujian. Jadi dua hal yang kita temukan tentang penderitaan dan sukacita atau kegembiraan. Lalu kitab Yakobus menghubungkan ini dengan doa dan pujian. Artinya saudara, saat Anda berdoa, ya, berdoa ketika saudara menderita, kemudian bernyanyi ketika Anda bergembira. Jadi dalam Yakobus 5 ayat 13 kita lihat dua hal tentang penderitaan dan kegembiraan atau sukacita yang dihubungkan oleh Yakobus tentang doa dan pujian. Jadi kalau dihubungkan akan jadi seperti ini. Berdoa ketika Anda menderita, kemudian bernyanyi ketika Anda bergembira atau bersukacita. Saudara-saudara, dua praktek ini, baik penderitaan maupun sukacita, sebenarnya tidak berbeda satu dengan yang lain. Kenapa tidak berbeda? Mungkin saudara bilang, ini pendeta ini menyatakan dua hal yang sangat berbeda. Tentang penderitaan, satu tentang sukacita atau kegembiraan. Bagaimana dalam penderitaan, kemudian di sini ada sukacita? Di tempat di mana kami melayani dulu, ya, satu tempat yang pernah kami melayani dulu di Manado. Satu kali saudara, ada satu hal yang terjadi di satu rumah, ya, bukan di satu rumah, di dua rumah, tapi dua rumah ini berdekatan. Jadi saudara, di rumah yang satu itu sementara diadakan pesta nikah. Namun di rumah yang satu tiba-tiba saja ada yang meninggal dunia, lalu dibuatlah tenda untuk bangsal sukacita. Jadi saudara yang kasih, di sebelahnya ada bangsal sukacita,
di sebelahnya ada bangsal duka cita. Ya, saudara-saudara yang kasih, fenomena yang sangat luar biasa yang terjadi. Ya, namun saudara mungkin boleh kita lihat pada saat ini tentang penderitaan dan sukacita atau kegembiraan. Apa hubungannya saudara? Kalau saudara membuka kitab Mazmur, kalau saudara membuka kitab Mazmur di sana saudaraku yang terkasih, maka saudara akan melihat pujian, ya, ada pujian di sana, ya. Kemudian ada doa di sana yang di dalamnya tentang penderitaan. Kalau saudara membaca saat ini saudara dalam bacaan Alkitab satu hari satu pasal, saudara akan melihat di sana ada doa, ya, ada doa, bahkan pujian, kemudian doa, kemudian itu tentang penderitaan, saudara, ya, tentang penderitaan. Jadi kitab Mazmur sudah memuat akan hal itu. Jadi untuk kedua hal ini tentang penderitaan dan sukacita atau kegembiraan, ini sebenarnya dua hal yang sebenarnya berkaitan satu dengan yang lain. Kita baca Yakobus pasal 1 ayat 1 dan ayatnya Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dikatakan begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi anggaplah, saudara dikatakan, suatu kebahagiaan jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau pergumulan atau penderitaan yang kita hadapi. Jadi saudara, waktu untuk berdoa dan waktu untuk bernyanyi dapat terjalin satu dengan yang lain lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kalau saya pribadi saudara, ketika saya dihadapkan dengan pergumulan, karena saya suka menyanyi saudara, ya. Mungkin karena kebanyakan saya melayani sebagai seorang pendeta, untuk menyanyi saudara sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu saudara yang kasih, kami sering melibatkan diri di kegiatan-kegiatan pesta lagu-lagu rohani, ya, mulai dari acara-acara orang muda, KKR dan acara-acara yang lainnya. Kami bersama dengan grup-grup yang sudah terbentuk, kami sering melayani Tuhan. Nah, karena mungkin menyanyi ini sudah menjadi bagian di dalam kehidupan saya, maksudnya menyanyi lagu-lagu pujian, lagu-lagu gospel, ya, lagu-lagu Sion yang ada. Lalu saudara, di saat saya mendapatkan penderitaan, pergumulan di dalam kehidupan saya mencoba untuk menerapkan akan ayat ini. Dan memang benar saudara, di saat kegalauan menimpa kehidupan saya pribadi, di saat saya menyanyi, tiba-tiba itu hilang. Coba Anda coba, ya. Ini pelajaran yang sangat menarik pada malam hari ini. Karena judul kita adalah doa, penyembuhan dan pemulihan, saudara. Di saat kita berdoa, kita menyanyi, ya. Bukan hanya Anda berdoa begitu, tetapi dalam doa itu Anda boleh taruh di sana ada lagu-lagu pujian bagi Tuhan, ada lagu-lagu permintaan kepada Tuhan. Dan di saat itu saudara, kegalauan itu hilang. Bahkan ada kutipan inspirasi menyatakan bahwa setan pun diusir, ya. Diusir kalau ada lagu-lagu pujian atau doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lanjut. Mari kita lihat, ya, kata menderita yang disampaikan Yakobus 5 ayat 13. Mari kita lihat kata menderita yang dicatat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13. Kata menderita di sini saudara yang kasih, kalau kita mencoba untuk membuka akan Alkitab elektronik ataupun saudara punya buku Alkitab kemudian ada terjemahan bahasa Yunaninya, saudara akan temukan kata menderita ini, dia punya akar kata ini sama dengan yang disampaikan dalam Yakobus 5 ayat 10, ya. Yakobus 5 ayat 13 ada kata menderita di sana, dan itu sama dengan apa yang dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Nah, ini mengacu kepada penderitaan fisik dan mental. Pertama dan yang terutama adalah untuk bahaya dan usaha keras ketika peperangan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih, kadangkala peperangan di dalam kehidupan kita
antara kuasa yang baik, ya, kuasa Tuhan dan kuasa setan ini seringkali melelahkan kita, saudara. Capek, ya, capek. Dan saudara yang kasih, ini pekerjaan yang sangat melelahkan dan usaha yang membutuhkan pengorbanan di dalam kehidupan kita, ya, pengorbanan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, ini digunakan dalam 2 Timotius 2 ayat 9 dan 2 Timotius 4 ayat 5. Ini digambarkan seperti pengorbanan ini atau kerja keras ini di dalam penderitaan ini, saudara, dikatakan digambarkan seperti usaha keras para rasul yang tidak terhalangi oleh kesulitan, oleh penderitaan apapun. Jadi para rasul-rasul saat dihadapkan dengan penderitaan yang ada, saudara, mereka tetap maju karena mereka tahu bahwa dalam pekerjaan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Saudara-saudara yang kasih, sebagai orang Kristen, ya, secara alamiah, ya, sebagai orang Kristen secara alamiah, ya, kita berbalik kepada Allah ketika masalah itu datang. Nanti ada masalah baru kita datang kepada Tuhan. Coba kalau kita dalam keadaan senang-senang, ya, dalam sukacita, biasanya paling banyak, saudara, saat ada pergumulan sudah menghantui kehidupannya, ya, saya pribadi kesaksian banyak yang datang kepada saya. Pendeta, tolong doakan pekerjaan saya. Pendeta, tolong doakan pasangan saya. Pendeta, tolong doakan pacar saya. Pendeta, tolong doakan ini. Waktu ada senang-senang, saudara yang kasih, ya, jarang sekali untuk datang bergumul dengan Tuhan. Doa sangat penting saat kita menghadapi kesulitan, saudara yang kasih. Tetapi bernyanyi ataupun kita memainkan alat musik, ya, alat musik kudus, ya, akan sangat menolong kita. Kenapa, saudara, saya katakan bernyanyi atau memainkan alat musik kudus, saudara yang kasih? Ya, kalau dalam Yakobus 5 ayat 13 yang menjadi ayat, kita punya ayat yang kita pelajari saat ini, malam hari ini, dikatakan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia menyanyi. Bukan hanya menyanyi, saudara, di sini. Arti dari kalimat menyanyi ini, saudara, dari kata Ibrani psaleto, artinya dapat juga bernyanyi dengan memainkan alat musik. Jadi saudara bisa memainkan alat musik untuk supaya boleh memberikan kita suatu dukungan supaya kita boleh mengadakan hubungan dengan Tuhan di dalam doa kita. Menyanyi, saudara yang kasih, adalah perbuatan, ya, perbuatan kebaktian yang sama seperti doa, dan sesungguhnya banyak nyanyian berupa doa. Anda mungkin tidak percaya apa yang saya sampaikan, karena ini disampaikan oleh Ellen White dalam buku Seri Membina jilid 3 halaman 154. Ya, dikatakan bahwa menyanyi adalah perbuatan kebaktian yang sama seperti doa. Luar biasa, saudara. Sesungguhnya banyak nyanyian berupa doa kita lihat. Jadi jangan anggap remeh, ya, lagu-lagu yang ada di lagu Sion ini, saudara. Anda boleh ambil untuk menjadi satu lagu yang membawa hubungan kita dengan Tuhan terikat kembali, saudara. Saudaraku yang kekasih, berapa banyak dari kita yang menderita atau membutuhkan kekuatan, yang akan bergembira oleh sebab lawatan dari lagu dan doa ini, saudara yang kasih. Ada banyak dari kita yang menderita, yang membutuhkan akan penghiburan dari Tuhan, yang akan bersuka cita bila ada lawatan dari doa dan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang kelima berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu akan mengangkat semangat kita yang tidak dapat dilakukan oleh hal-hal yang lain. Kitab Mazmur khususnya adalah rumah perbenaran doa dan lagu yang dapat menyediakan banyak inspirasi, semangat, dan petunjuk ketika kita tidak tahu lagi kemana kita akan meminta pertolongan. Pertanyaan, saudara, pertanyaan, Pak Pendeta, memang penderitaan itu dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah dan menuntun kita untuk berdoa.
Tetapi Pak Pendeta, bagaimana jika keadaan saya berjalan seperti biasanya atau baik saya tidak merasakan penderitaan yang ada? Kapan saya mau berdoa? Kapan saya mau menyanyi Pak Pendeta? Sederhananya saudaraku seperti ini, ya. Ya, kalau orang menderita, pasti dia akan datang lebih dekat kepada Allah dan dia akan berdoa ataupun dia akan menyanyi. Tetapi di saat kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sentosa, saudara yang kasih, kapan kita bisa berdoa? Dan doa dan pujian itu menjadi penting dalam kehidupan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kalau saya mau bertanya kepada saudara yang ada pada malam hari ini, saudara yang kasih, saya mau bertanya, adakah di antara saudara yang menonton akan live streaming ini, mengikuti akan ibadah ini, yang tidak pernah ada perkara atau masalah dalam kehidupannya sepanjang dia hidup? Kalau saya mau bertanya, kalau saudara hadir pada malam hari ini, mungkin tidak ada yang angkat tangan, karena kita pasti semuanya pernah dihadapkan dengan pergumulan, pernah dihadapkan dengan perkara, pernah dihadapkan dengan problem atau masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dan itu pasti, kalau ada orang mengatakan bahwa dalam kehidupannya baik-baik saja, hendaklah dia melihat kembali dirinya sendiri. Apakah saya dekat dengan Tuhan? Apakah saya jauh dari Tuhan? Karena umat-umat Tuhan yang hidup di atas dunia ini diizinkan Tuhan untuk memperoleh pencobaan, untuk memperoleh penderitaan. Karena itu untuk menguji kita, saudara yang kasih. Nah, di saat ujian itu datang, maka ini yang disiapkan oleh Tuhan agar kita boleh berdoa dan kita boleh menyanyi kepada Tuhan. Jadi saudara, pertanyaan ini sebenarnya tidak ada. Ya, kalau ada orang bertanya seperti ini, saudara, kita dia harus mengoreksi dirinya sendiri. Apakah saya memang sudah terikut dengan arus dunia sampai saya tidak bisa merasakan lagi akan hadirat Allah dalam kehidupan saya, dan penderitaan itu saya hadapi? Bukan juga kita mau cari-cari penderitaan, saudara, bukan ya. Kita percaya, saudara, kita adalah umat Tuhan. Kita mau menderita bersama-sama dengan Yesus, kita mau bersuka cita, dan kita mau menyanyi juga bersama-sama dengan Yesus. Saya katakan, saudara yang kasih, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya punya akan problema. Nah, saudara yang kasih, ada pertanyaan seperti ini lagi. Pak Pendeta, apakah gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak ada mujizat? Pak Pendeta, apakah gereja Masehi Advent hari ke-7 selama gereja ini berdiri tidak ada mujizat? Sampai sekarang saya melihat gereja ini kayaknya tidak ada mujizat. Saudara-saudara, saya punya kesaksian, dan mudah-mudahan ada umat-umat Tuhan di sini yang boleh mengikuti, yang mengikuti akan live streaming ini, yang juga adalah anggota jemaat saya dulu, ya, anggota jemaat saya dulu. Mungkin mereka tahu. Jadi saudara, waktu itu ada orang yang sudah tua, kemudian dia sakit. Waktu dia sakit, saudara yang kasih, dia dibawa di rumah sakit. Dan saudara, waktu dibawa di rumah sakit, ada informasi yang mengatakan bahwa dokter katakan bahwa kepada keluarganya, siapkan baju. Baju itu, saudara, ternyata baju jas, kemeja, dan ya seperti itu, saudara. Karena sudah tidak lama lagi dia akan beristirahat dalam kematian, kata dokter. Jadi keluarga-keluarga, kakak beradik sudah saling berkomunikasi untuk mempersiapkan sesuatunya untuk supaya menerima akan keadaan yang pahit ini. Lalu saudara, kami dengan jemaat Tuhan yang ada, hari Sabat itu kami datang untuk mengunjungi dia. Waktu kami mengunjungi saudara di rumah sakit, dia sambut, ya, beliau ini sambut. Kemudian dia mulai berbicara dengan kami. Dia katakan bahwa dia memerlukan kesembuhan, dia memerlukan akan jamahan kasih Tuhan, dan dia berjanji pada waktu itu semua yang pernah dia buat sama Tuhan, kejahatan-kejahatan yang dibuat sama Tuhan, dia akan tinggalkan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Saudara-saudara, ya, dokter sudah memberikan vonis kepada dia bahwa dia akan mati.
ya, karena penyakit yang dia hadapi. Lalu apa yang terjadi saudara? Setelah kami berdoa, kami sembahyang dengan beliau saudara, akhirnya beliau mengadakan pertobatan, pengakuan dan semuanya, dan kami doakan. Kami pulang, setelah selesai kami pulang. Saudara-saudara yang kasih, dengar kabar besok hari, dokter bilang ada perubahan dan signifikan dan ada kesembuhan yang terjadi. Heran saudara, dari mana kesembuhan itu? Dari Tuhan. Siapa yang berdoa? Orang-orang anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan di antara kita saat ini ada banyak kesaksian tentang kesembuhan yang tidak kita publikasikan. Karena apa? Karena ada satu waktu nantinya Tuhan akan mencurahkan kuasanya kepada kita. Saat seruan nyaring itu disampaikan, kuasa Tuhan, mujizat penyembuhan, mujizat yang Tuhan akan berikan kepada kita akan nyata. Kalau saat ini saudara, kita tidak akan bisa bedakan nanti mana itu mujizat dari setan dan mana itu mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memelesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Semoga kita masih mengikuti akan firman Tuhan ini. Ya, semoga kita masih bisa mengikuti. Mari kita lanjutkan saudara. Jadi saudara, dalam ayat ini dari Yakobus pasal 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15 dikatakan di sini saudara, biasanya jika ada orang yang sakit, maka para penatua jemaat akan dipanggil untuk datang. Dan biasanya biasanya kalau diundang itu saudara sudah sekarat, ya, artinya tinggal tunggu saja waktunya. Namun dalam firman Tuhan dikatakan, setelah diundang para penatua jemaat, bahkan pendeta diundang, saudara yang kasih, pengurapan pun itu dibuat, ya, dengan minyak dalam nama Tuhan, kemudian berdoa. Ini saudara sebenarnya adalah sebuah ekspresi dari kerinduan rohani setiap individu, baik keluarga, baik orang yang sakit ini, memerlukan campur tangan ilahi dan kekuatan dari umat-umat Tuhan yang datang mendukungnya untuk sebuah kesembuhan. Anda boleh baca dalam Markus pasal 6 ayat 13. Sama dia punya isi dengan apa yang kita sementara bahas ini. Dalam buku seri Membina jilid 4 halaman 204, pena inspirasi dia menulis begini. Inti dari kutipan ini adalah harus terjadi pengampunan dosa kepada orang yang sakit. Ritual itu tidak akan menyembuhkannya, hanya mengarahkannya kepada pengakuan bahwa dosa-dosanya harus ditinggalkan agar dapat menerima berkatnya. Saudara-saudaraku, ritual untuk pengurapan minyak, saudara, bukan untuk kesembuhan, tetapi yang memberikan dia kesembuhan adalah apa? Pengakuan dosa-dosanya kepada Tuhan. Kemudian dia berjanji untuk tinggalkan dosa-dosa itu, saudara yang kasih, dan dia akan menerima berkatnya. Ini dicatat di dalam buku Pena Inspirasi, seri Membina jilid 4 halaman 204. Saudaraku, dalam Yakobus 5 ayat 14 dikatakan di sana bahwa kita memanggil penatua jemaat, dan ini biasanya terjadi jika orang sakit sangat membutuhkan campur tangan ilahi dan sudah sangat mendesak. Ada dua kata Yunani di sana yang boleh kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15. Kata Yunani yang pertama adalah asteneo ayat 14. Ini digunakan oleh Dorcas saat dia sakit lalu meninggal. Kisah 9 ayat 37. Kata yang kedua yang kita temukan dalam Yakobus 5 ayat 14 dan 15 adalah kamno. Kamno ini saudara, secara umum dia mengacu kepada pasien, tetapi juga itu digunakan bagi mereka yang sekarat dan dalam konteks ini. Tapi tampaknya saudara, ini berarti mereka secara fisik sudah tua atau kehabisan tenaga. Jadi saudara, dalam keadaan seperti ini saudara, memang memerlukan akan sentuhan juru selamat.
ya, sentuhan juru selamat agar atau kuasa juru selamat agar supaya dapat memberikan kesembuhan, ataupun ada hal yang lain yang kita akan lihat dan kita akan lihat pada saat ini. Karena ada yang mengatakan seperti ini, Pak Pendeta, saat ada orang yang sekarat, kemudian kita urapi dengan minyak, kita minta kesembuhan, kemudian dia mati, apakah itu kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya? Saudaraku, mari kita jawab pertanyaan ini. Semoga saudara masih mengikuti akan renungan kita pada malam hari ini. Ya, semoga kita masih mengikuti. Jadi bagaimana jika orang yang kita doakan minyak atau kita minyaki itu meninggal dunia? Apakah itu jawaban doa dari Tuhan? Kita baca kembali Yakobus 5 ayat 15, saudara. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kita garis bawahi atau kita bold di sana, menyelamatkan. Kemudian dikatakan selanjutnya, dan Tuhan akan membangunkan dia. Kita bold di sana atau garis bawahi, membangunkan dia. Kemudian lanjut, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Baik, dua kata kita sudah dapat di situ yang kita bold dari Yakobus pasal 5 ayat 15, yaitu menyelamatkan, kemudian membangunkan dia. Mari kita lihat, saudara, apa arti menyelamatkan, apa arti membangun di sini? Ya, waktu saya mencoba membukakan terjemahan King James Version, kata membangun, saudara, arti di sini adalah membangkitkan. Kita bandingkan dalam Yakobus 5 ayat 20. Kalau kita baca Yakobus 5 ayat 20, kita bandingkan, di sana kita akan melihat bahwa kata itu dikatakan menyelamatkan dari maut, ya, menyelamatkan dari maut. Nah, saudara, artinya tidak salah lagi arti dari kata membangunkan atau menyelamatkan ini, saudara, menunjukkan kepada kebangkitan, melukiskan akan kesembuhan yang sempurna. Waktu yang tidak dapat binasa ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa atau tidak dapat mati. 1 Korintus 15 ayat 54. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama, saudara. Di saat ada orang yang sakit, kemudian sudah sekarat, kemudian dia memerlukan akan dukungan doa dari kita semua, saudara yang kasih, maka pengampunan atau pengakuan itu terjadi kalau dia hidup, saudara. Itu adalah mujizat dan Tuhan memiliki rencana yang istimewa dalam kehidupannya. Kalau dia, saudara yang kasih, diizinkan Tuhan untuk meninggal dunia, itu artinya dia akan dibangkitkan di saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Luar biasa, saudara yang kasih. Pengharapan tentang kebangkitan adalah jawaban dari pertanyaan jika orang itu meninggal dunia di saat kita mendoakan dia dengan pengurapan minyak. Bahwa apa yang kita doakan melampaui apa yang kita kehendaki dan pikirkan. Ini yang harus kita tekankan di saat kita melayani akan umat-umat Tuhan yang sudah seperti ini. Nah, saudara, jika kita tadi berbicara tentang penyembuhan secara fisik, sekarang ada satu penyembuhan yang lebih utama dan penting, saudara. Yang sebenarnya saya harus mulaikan ini di pendahuluan. Ya, di pendahuluan tadi saya harus singgung sebenarnya ini. Tetapi kenapa saya kasih lewat dulu? Saya kasih terangkan dulu tentang penyembuhan secara fisik, ya. Lalu saya masuk kepada satu penyembuhan yang utama atau yang penting, saudara. Saudara tahu, ya, atau ya, saya sadari juga, saya sebagai seorang pendeta, ya, saya sadari juga, saudara kasih, bahwa saat ini saudara-saudara ada yang sementara dalam keadaan galau. Ada yang sementara takut dan was-was, saudara kasih. Ada yang mungkin mulai kehilangan pengharapan atas pandemik yang terjadi pada saat ini tentang COVID-19 ini. Saudara, berita yang saya lihat tadi sebelum masih sore jam 4 sore tadi di Papua, waktu Papua, saya mendengarkan bahwa ada pemerintah memberikan informasi bahwa kita akan mengalami puncak dari COVID-19 ini pada awal Mei sampai awal Juni, dengan jumlah yang akan menderita positif ini baru ditaksir, diperkirakan. Dengan jumlah yang positif pada waktu itu ada 95.000 orang, 95.000 orang. Namun itu akan berjalan terus sampai bulan Juli,
yang akan terinfeksi positif untuk COVID-19. Nah, saudaraku yang kekasih, apakah berita ini membuat kita khawatir? Apakah berita ini membuat kita takut? Apakah berita ini membuat kita kecewa dengan Tuhan? Sampai saat ini belum habis-habis, ya. Walaupun pemerintah sudah mengatakan bahwa akan terus menekan jumlah positif corona ini, saudara yang kasih, namun di luar sana, saudara, masih ada yang tidak mau tahu dengan peraturan pemerintah. Namun di luar sana, saudara, masih ada yang sok jago dan beradu argumen dengan pihak yang berwenang. Masih ada juga yang tidak memiliki rasa kepedulian tentang penyakit ini. Kami harus menyampaikan di dalam pemberitaan firman Tuhan, agar supaya kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai calon pewaris tahta kerajaan, calon pewaris akan kerajaan surga, artinya masuk ke dalam kerajaan surga nantinya, saudara yang kasih, kita juga harus taat peraturan. Ya. Kalau ada informasi yang penting dari pemerintah seperti ini, maka kita harus ikuti. Jangan kita sok-sok jago di sana, saudara. Nanti corona ini datang. Ya. Kemudian kita ada penyakit bawaan dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian kita sakit, saudara. Nanti sakit baru teriak, oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Padahal yang dari awalnya sebenarnya sudah dikasih suatu gambaran bahwa jangan membawa diri ke tempat-tempat itu. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Ini akan terus berlanjut, saudara. Belum lagi, saudara, efek dari COVID-19 ini. Ada yang akan di PHK mungkin karena perusahaan itu sudah tutup, kemudian tidak ada pemasukan. Setelah tidak ada pemasukan, tidak ada yang mau dimakan karena mungkin tidak ada uang. Kemudian, saudara, terjadi resesi ekonomi, kemudian terjadi kekacauan, saudara yang kasih, kemudian down. Itu yang mungkin ada di pikiran para ibu-ibu saat ini, ataupun para mereka-mereka yang memiliki akan usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang ada. Ini mungkin ada di pikiran mereka, ataupun para ibu-ibu saat ini mungkin mulai galau melihat kejadian yang terjadi pada saat ini. Mungkin kalau sudah tidak ada uang, mau kasih susu apa anak saya, mau kasih makan apa anak saya, saudara-saudaraku yang kasih. Dan akhirnya bukan penyakit corona yang akan memberikan kita sakit, tetapi pikiran kita sendiri atau jiwa kita sendiri yang sakit. Akhirnya imun itu turun. Saat imun itu turun, corona masuk, maka kita sakit. Sebab itu kita butuh sesuatu yang melebihi konsep-konsep duniawi. Kita butuh sesuatu yang lebih dari teori-teori atau filsafat-filsafat dunia ini. Dan itu dapat kita temukan di dalam Yesus. Karena tujuan dari pemberitaan firman Tuhan ini, saudara yang kasih, tujuannya adalah membuat orang berdosa agar sehat, saudara, baik secara jasmani maupun rohaninya. Saya dan saudara berdosa, atau ada orang yang tidak berdosa di sini? Lambaikan tangan. Kalau ada orang yang tidak berdosa di sini, halo, ya, kita semua berdosa, saudara. Kita perlu lawatan dari Tuhan. Kita perlu kesembuhan dari Tuhan. Ya, untuk itu, saudara yang kasih, ini menyangkut juga tentang kehidupan yang kekal kita. Ini menyangkut tentang apa yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, Yakobus pasal 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata menyembuhkan dalam ayat ini, saudara, berarti laomai bahasa Yunaninya. Ini mengacu kepada penyembuhan yang melampaui kesembuhan fisik, yaitu kesembuhan yang dicontohkan di dalam Matius pasal 13 ayat 15. Dikatakan Matius pasal 13 ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini berhubungan erat dengan penyakit dosa, dan kita tahu dosa ini adalah penyebab semua masalah. Dan kita tahu bahwa penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, saudara yang kasih,
paling besar diakibatkan karena dosa. Anda mungkin tahu kisah ini. Markus 2 ayat 1 dan 12. Mungkin kita masih ikuti. Sedikit lagi kan selesai saudara ya. Karena kalau tidak selesai saudara, di sini juga ada pendengar yang berbahagia. Walaupun hanya 2, kita tidak boleh lewat 10 atau 5 ya. Ada juga pendengar di studio. Saudara, dalam kisah Markus 2 ayat 1 sampai 12. Coba kita buka kitab kita. Markus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ini kisah terjadi pada waktu Yesus sementara ada di Kapernaum. Tersiar kabar tentang dia. Maka orang-orang datang banyak. Biasa kalau Yesus ada, banyak orang terkumpul, ya, terkumpul di satu rumah dan rumah itu padat dengan orang. Nah, ada orang-orang yang membawa seorang yang lumpuh. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian saudara, karena mereka melihat tidak bisa masuk ke rumah itu, maka mereka mulai membuka atap dari. Coba saudara-saudara baca ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu saudara yang kasih, ada yang mencela. Siapa yang mencela? Orang-orang Yahudi. Ia berpikir bahwa hanya Allah yang mengampuni. Kenapa ini manusia ini mengatakan bahwa dia dapat mengampuni dosa? Lalu dengan tegas Yesus katakan bahwa dia dapat mengampuni dosa, dan ayat ke-11 dikatakan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu bangun dan sembuh. Saudara-saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, yang akan kita temukan di sana sebenarnya bukan kesembuhan fisik yang utama yang diperlukan oleh orang lumpuh ini. Kenapa Tuhan langsung katakan, ya, Tuhan langsung katakan dalam ayat yang kelima tadi bahwa, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bukan sembuhlah kau. Karena kebutuhan yang paling mendesak yang dirindukan oleh orang ini, orang lumpuh ini, adalah keampunan dari dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman di dalam Yesus akan membawa kesembuhan dari penyakit rohani dan dosa. Alfa Omega jilid 5 halaman 280. Kerinduannya yang terbesar itu ialah bukanlah kesembuhan tubuh saja, tetapi dari kelepasan dari beban dosa. Jika ia dapat melihat Yesus dan menerima jaminan keampunan serta mendapatkan kedamaian dari surga, ia telah puas, walaupun hidup atau mati dalam menurut akan kehendak Allah. Jadi bagi kita semua pekerja-pekerja Tuhan, di saat kita menolong orang yang sudah sakit, saudara, jangan pikir bahwa kehadiran kita itu tidak membawa sesuatu. Seperti keempat orang seperti orang-orang yang membawakan orang yang lumpuh ini. Tuhan melihat iman mereka sangat kuat, saudara. Percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Saudara, kegetiran hati kita saat ini tentang COVID-19, ternyata ada yang lebih penting yang melampaui COVID-19 ini, yaitu keampunan dosa-dosa kita. Lalu berkat Allah akan tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih, sekali lagi, ini adalah masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah masalah ikatan hubungan Anda dengan Tuhan. Dan saudara yang kasih, juga kita akan melihat hubungan kita dengan istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, sahabat kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak yang tidak menyadari bahwa penyakit yang sementara dia derita saat ini adalah penyakit karena dosa, saudara. Dan itu mempengaruhi jiwa, mental kita, dan akibat yang kita dapatkan adalah berefek ke jasmani. Satu kali saya ke rumah sakit, saya mendoakan orang-orang yang sakit di rumah sakit. Saya masuk ke sebuah kamar yang VVIP, ya, kamar rumah sakit yang VVIP. Saya masuk ke sana, saya menawarkan diri untuk doakan. Saya tanyakan sakit apa, dia katakan saya hanya stres, jadi saya butuh untuk istirahat di rumah sakit. Saudara-saudara, banyak dari kita yang tidak tahu bahwa saya ini sakit pikiran. Mungkin kita takut melihat Tuhan saat ini, kita takut memandang wajah Tuhan saat ini, takut memandang wajah pendeta, wajah ketua jemaat, wajah umat-umat Tuhan yang ada dalam gereja, karena mungkin saya terikat dengan dosa-dosa masa lalu saya. Atau
atau saya sementara putus asa saat ini, saya tidak bisa lagi melihat jalan Tuhan, atau saya sementara bimbang dan ragu dan hilang pengharapan saya. 1 Petrus 2:24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara, malam hari ini saya rindu untuk supaya kita boleh menutup akan renungan kita malam hari ini, di saat kita telah menyadari ternyata penyembuhan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Kemudian yang paling penting adalah masalah jiwa kita, saudara, yang terikat dengan dosa. Saudara-saudara, malam hari ini biarkanlah Tuhan menuntun kita lewat suara yang mungkin kita akan dengarkan malam hari ini. Coba kita mulai bertanya di dalam hati kita. Coba kita mulai bertanya di dalam hati kita saat ini. Kita tanya, apakah saya telah menyadari bahwa siapa saya? Apakah saya ini sakit Tuhan? Apakah saya telah mendapatkan atau saya disakiti oleh orang lain? Atau Tuhan, apakah saya pernah mendapatkan penganiayaan? Atau saya mendapatkan penolakan? Oh Tuhan Yesus, kalau saya ternyata ada hal-hal ini yang terdapat dalam kehidupan saya, berarti saya masih manusia, berdosa, lemah, dan tak berdaya. Biarkan Tuhan menuntun saudara malam hari ini lewat suara ini. Kalau begitu kita biarkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kalau kita begitu, biarkanlah Roh Kudus itu masuk merasuki hati kita dan membawa kita kepada Yesus, ya, kepada Yesus. Mungkin terbayang-bayang di dalam bayangan kita bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi permasalahan saya. Di saat saya sudah menyadari bahwa saya ini butuh Tuhan, saya menyadari saya berdosa. Setelah saya menyadari saya banyak kelemahan, saya mau menyesalinya Tuhan. Setelah saya merasa bahwa saya menyesali, apakah saya akan diberikan kesempatan oleh Tuhan agar supaya masa lalu saya ini boleh dihilangkan Tuhan? Atau boleh Tuhan, apakah saya boleh kembali ke masa lalu saya, lalu saya akan merubah kembali akan kehidupan saya? Terlambat saudara, ini sudah berjalan kehidupan kita. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Sebab itu kita telah menyesali itu, dan kita mau datang kepada Tuhan. Apakah saudara menyesalinya, saudara? Kalau saudara sudah menyesali akan kesalahan dan dosa-dosa kita, saudara, kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, mampukan saya untuk mengakuinya malam hari ini. Walaupun itu hanya hati saya dengan Tuhan yang berbicara, walaupun hanya Tuhan yang tahu hubungan saya dengan Tuhan malam hari ini, katakan kepada Tuhan, akui dalam Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil akan mengampuni kita. Saudara-saudara, akui kepada Tuhan. Lalu mungkin Anda sadari bahwa ini terlalu sakit. Tuhan, saya mau tinggalkan dosa saya. Tuhan, saya itu sakit. Karena dosa itu sangat terlalu menyenangi hati saya. Karena dosa itu terlalu indah bagi saya. Saya susah untuk melepaskan Tuhan. Karena itu memberikan keuntungan bagi kehidupan saya, Tuhan. Tapi Tuhan, malam hari ini setelah saya mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan ini, saya melihat bahwa ada Tuhan yang akan memberikan saya kekuatan. Bahwa Tuhan akan memberikan janji yang pasti, bahwa janji Tuhan ini adalah untuk keselamatan melampaui penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan, saya mengasihi-Mu Tuhan. Saya tidak mau menyia-nyiakan penderitaan, kesakitan, terlebih darah-Mu yang tercurah untuk saya. Dan saya mau berjanji Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosa saya. Dan tolonglah saya ya Tuhan. Saudara-saudaraku, malam hari ini kita percaya saat kita melakukan akan hal-hal yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, lewat doa,
ujian, maka kita akan disembuhkan dan akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya itu, saudara. Dan semoga dengan berita kabar baik ini boleh memberkati kita malam hari ini untuk memandang lebih jauh ke depan, melihat bahwa keselamatan saya ada di sana. Tuhan yang akan menyembuhkan diri saya, jasmani saya, akan jiwa saya, dan saya boleh kembali dipulihkan. Kalau saudara-saudara merasa diberkati malam hari ini, tuliskan di kolom komentar, katakan malam hari ini, Tuhan, katakan saudara, tuliskan di kolom komentar, Tuhan, saya mau mengasihimu dan saya mau rela untuk hidup bersama dengan Engkau. Katakan, Tuhan, saya mengasihimu, saya rela mau mengikuti kemana Engkau akan suruh. Saudara-saudara, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita sampai Maranatha. Shalom, selamat malam. Saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman pada malam hari ini yang kita dengarkan bersama. Kiranya saudara-saudari yang telah mendengarkan boleh menjadi berkat dan boleh dikuatkan pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada usulan-usulan doa yang ingin didoakan pada malam hari ini, disilakan untuk menulis di kolom komentar pada malam hari ini dan akan didoakan oleh Pendeta Jeffrey Sembuh. Sekali lagi, untuk saudara-saudara yang mungkin ada usulan doa dan ingin didoakan dipersilakan untuk menulis di kolom komentar. Baiklah, kita akan tutup ibadah Vesper kita pada malam ini. Kita buka bersama-sama lagu Sion nomor 385. Lagu Sion nomor 385, kita hidup sekarang ini. Kita hidup sekarang ini.
Mari kita berdoa. Malam hari ini ya Tuhan, malam yang penuh berkat, malam di mana Tuhan boleh memberikan kami suatu hari yang istimewa untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami datang pada malam Sabat ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan berita firman Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Dan kami boleh menyanyikan lagu-lagu pujian kepada-Mu. Dan kami boleh menyampaikan akan keluh kesah kami kepada Tuhan lewat doa yang sudah kami sampaikan mungkin di kolom komentar, ataupun sementara kami nyatakan di dalam kata-kata yang tidak kedengaran, namun hanya Tuhan yang mendengarnya. Malam hari ini Tuhan, manakala kami telah mendengarkan firman dan kabar baik ini Tuhan, kami rindu mendapatkan kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Baik dalam doa kami, dalam puji-pujian yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, akan menghantarkan hati kami kepada Tuhan, kepada Yesus yang akan menyembuhkan kami dari penyakit dosa kami, dan akan memberikan juga kesembuhan kepada kami, kepada penyakit fisik kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus terutama, kesembuhan akan supaya kami boleh dari waktu ke waktu untuk berjalan dengan Engkau. Saat Engkau datang kami boleh diselamatkan. Tuhan di surga, kami mendoakan Tuhan kepada usulan-usulan doa yang sudah disampaikan. Ada yang rindu untuk didoakan agar supaya keluarganya boleh memiliki iman yang kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Ada yang menuliskan bahwa mereka rindu didoakan agar supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tolong arahkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan dan memperbaharui komitmen mereka dengan Tuhan. Dan juga ada yang minta didoakan karena dia saat ini terikat dengan gangguan-gangguan dari iblis ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau melepaskan ibu ini dan Engkau membiarkan akan Tuhan akan memasuki hatinya, dan dia akan melepaskan diri dari semua dosa-dosa dan kejahatan yang dia buat, bahkan hal-hal yang berbau dengan ikatan dengan si iblis ini. Tuhan, kami mau mendoakan juga ada seorang pemuda yang rindu agar supaya dia boleh belajar firman Tuhan. Engkau boleh memberikan dia kekuatan dan sahabat-sahabatnya yang akan dia bawa kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, Tuhan akan terus menaungi kehidupan kami. Firman Tuhan ini terus bergaung di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus jatuh setiap hari di bawah kaki salib-Mu Tuhan, agar kami boleh menerima akan keampunan yang sejati. Kami tidak mau diikat dengan dosa-dosa masa lalu kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Kami boleh dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa ini. Kami tidak mau juga iblis selalu mengingat-ingatkan di dalam pikiran kami, sehingga kami merasa bahwa terlalu jauh untuk datang kepada Tuhan. Tuhan selalu dekat kepada kami. Tuhan selalu dengan penuh kerinduan mau menerima kami apa adanya. Namun kami ya Tuhan mau membuka hati kami dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan akan menuntun kami kepada Yesus sebagai penyembuh ajaib. Tuhan Yesus di surga, manakala kami akan berpisah malam hari ini, bersama-samalah dengan kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik saudara yang kasih, ibadah kita sudah selesai malam hari ini, dan sebelum kita berpisah saudara, ada informasi yang perlu kita dengarkan. Besok hari, sesuai dengan informasi yang sudah saya kirimkan di Facebook, 8:30 kita sudah mulaikan dengan acara ibadah rumah tangga, sekolah Sabat akan seperti biasanya. Kemudian acara khotbah ya. Cerita anak-anak juga ada di sana. Jadi bawa anak-anak saudara, karena ada cerita anak-anak yang akan kita saksikan. Jadi acaranya seperti biasa, tetapi bentuknya hanya berbentuk lain. Kita tidak bisa bersama-sama, kita hanya bisa live streaming. Jadi saudara, kalaupun di diskusi sekolah Sabat saudara rindu untuk interaktif, kami akan membuka layanan Zoom. Jadi malam hari ini saudara kasih, ataupun sudah ada install Zoom, saudara boleh menginstal Zoom, kemudian kita akan interaktif dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat besok hari.
Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga Tuhan Yesus memelihara kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ada satu juga. Persembahan jangan lupa dikumpulkan besok. Perpuluhan juga jangan lupa dikumpulkan di rumah Anda. Anda boleh kirimkan lewat nomor rekening yang ada dari masing-masing jemaat yang Anda boleh kirimkan. Karena saudara, walaupun dalam situasi sulit saat ini, kita perlu untuk melihat Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ya.